tak ada jawaban, berarti musuh. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kita orang Kristen itu, damai sejahtera kita, shalom itu bukan dari manusia untuk manusia, tapi dari Allah kepada manusia. Itulah shalom yang sejati bagi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap mengalami shalom dari Allah. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan saya sampaikan dari Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 27. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Nasihat supaya tetap berjuang. Itu namanya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saya lanjutkan saja ayat 28 ya. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya mengangkat satu tema, bagaimana membangun karakter Kristus dalam hidup orang yang percaya. Ya. Jadi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita bagaimana membangun karakter. Ya. Bagaimana membangun karakter Kristus dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kesulitan dan tantangan yang kita hadapi saat ini, ada begitu banyak pergolakan yang terjadi. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai orang Kristen, kalau kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, kesulitan, gejolak yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, seharusnya kita orang Kristen sebagai pengikut Kristus tetap kita memiliki kehidupan menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang berubah ini. Jadi keteladanan kita sebagai orang Kristen meneladani Kristus itu tidak boleh berubah di tengah-tengah dunia yang sedang terjadi begitu banyak masalah. Kita harus memperlihatkan kepada dunia, kita harus menyaksikan kepada dunia seperti apakah kehidupan umat Tuhan, seperti apakah kehidupan orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Kita saksikan seperti apakah iman orang Kristen itu di tengah-tengah dunia yang belum percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam konteks pembacaan ini, situasi jemaat, Bapak Ibu, atau situasi yang dihadapi oleh jemaat di Filipi pada saat itu, tidaklah mudah. Karena pemimpin rohani yang mereka sangat hormati dan mereka sangat kasihi sedang dipenjara. Itu kalau kita baca di dalam ayat 13, itu dikatakan Filipi salah 1 ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan di semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi situasi saat itu jemaat itu sedang mengalami penderitaan. Ya, saya sudah katakan tadi, karena pemimpin mereka
mereka yang mereka sangat kasih dan mereka hormati sedang dipenjarakan. Ya ibaratnya Pak Adi Eli ya berangkat pelayanan ditangkap di penjara oleh karena beritakan Injil. Bapak Ibu pasti sedih kan? Ya. Seperti itulah yang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Iya. Demikian juga bukan hanya pemimpin mereka yang sedang dipenjara yang membuat mereka menjadi sedih dan prihatin, tetapi keadaan jemaat mereka sendiri juga sangat memprihatinkan. Jadi penderitaan mereka itu sempurna. Pemimpin mereka dipenjarakan karena Injil, karena iman kepada Kristus, dan mereka pun juga terancam. Ya, keamanan mereka juga terancam. Ya, keselamatan mereka pun juga terancam. Kehidupan mereka tidak ada yang menjamin keselamatan mereka, keamanan mereka. Nah, inilah situasinya itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan, Rasul Paulus, sebagai pemimpin rohani yang sangat dikasihi oleh Tuhan dan dihormati, dan juga di tengah-tengah penderitaan umat Tuhan, jemaat Tuhan pada saat itu, justru Paulus memberikan nasihat yang begitu luar biasa. Ya, nasihat Paulus yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa nasihat Paulus? Ya, Paulus katakan di dalam ayat 27 tadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia katakan apa? Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Luar biasa. Dia berada di dalam penjara. Ya, dan kata lain, saya tidak melihat kalian. Karena saya berada dalam penjara. Tapi saya, walaupun saya tidak datang, saya mendengar. Ketika saya datang, saya melihat bahwa kamu tetap teguh berdiri. Haleluya. Mari kita dengar penjelasannya dari pernyataan Paulus sekarang ini. Bagaimana kita bisa membangun karakter Kristus di dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ya, dalam nats ini ada 3 kebenaran yang harus kita lakukan supaya kita dapat membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ini yang pertama. Bagaimana caranya supaya hidup kita ini membangun karakter Kristus dalam hidup kita? Yang pertama adalah hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan. Kalau membangun karakter itu ada 2 macam. Ya. Yang pertama, secara umum, membangun karakter manusiawi tujuannya apa? Supaya manusia menjadi baik. Itu kan tujuannya. Supaya berakhlak, supaya beretika, supaya tertib hidupnya, supaya saleh hidupnya. Itu tujuan umum daripada membangun karakter manusiawi. Kata manusiawi dia. Membangun karakter manusiawi. Nah, membangun karakter manusiawi itu Bapak Ibu, itu hanya berada di permukaan. Ya, misalnya Bapak Ibu profesinya sebagai seorang guru. Ya. Guru itu tugasnya untuk mendidik murid supaya mereka memiliki karakter sesuai dengan apa yang diharapkan oleh itu oleh apa? Edukasi yang mereka sampaikan kepada murid-murid. Berubah. Tetapi perubahan karakter manusiawi melalui pendidikan secara
akademis itu hanya berlaku di luar saja. Termasuk juga agama, hukum. Ya, ini juga pembentukan karakter manusiawi. Tapi itu hanya berada di permukaan. Tapi bagaimana di dalam hati manusia? Karena itu jangan heran Bapak Ibu, hari ini manusia baik, besok berubah lagi kebaikannya. Hari ini dia jujur, sebentar lagi tidak jujur. Nah, itu berarti pembentukan karakter itu hanya berkisar di pembentukan karakter manusiawi, ya, yang dilakukan oleh dunia ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, kalau kita sekarang kita diperhadapkan dari dunia nyata sekarang, mana lebih banyak orang berbuat jahat atau berbuat baik sekarang? Ya, faktanya lebih banyak berbuat jahat dan berbuat baik, betul kan Bapak Ibu? Ya, kelihatannya baik. Kelihatannya baik di depan kita. Makanya firman Tuhan katakan, manusia hanya dapat melihat apa yang ada di depan mata. Tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kepada berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, bagaimana kita menggalami, bagaimana kita membangun karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ya, Rasul Paulus pernah berkata, kita ini bukan hanya kewarganegaraan kita bukan hanya di dunia ini. Tapi kewarganegaraan kita itu juga, kita juga punya kewarganegaraan surga. Jadi Bapak Ibu kita ini punya dua kewarganegaraan. Warga negara Indonesia, yaitu di dunia ini, dan warga negara kerajaan surga. Amin. Kita kewarganegaraan kita kerajaan surga. Walaupun kita berada di tengah-tengah dunia ini. Nah, ini yang penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kewarganegaraan surga. Nah, kalau kita menjadi warga kerajaan surga, berarti gaya kehidupan kita itu gaya kehidupan warga kerajaan surga dong. Iya dong? Ya. Jadi kita sebagai warga kerajaan surga, kita tidak boleh memiliki gaya hidup ya warga kerajaan dunia. Ini yang penting. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau gaya hidup kita mengikuti kewarganegaraan kerajaan surga, berarti karakter hidup kita juga ya memiliki ya karakter kewarganegaraan kerajaan surga. Apa Ibu yang dikasih Tuhan? Kalau dirubah kita punya barang yang berharga, ya pasti barang yang berharga itu kita akan rawat, betul? Kita akan pelihara, kita akan jaga, jangan sampai kotor, jangan sampai jatuh, jangan sampai hilang. Kita akan rawat sedemikian rupa. Ya. Dan barang berharga itu pasti kita tempatkan di tempat yang bagus, yang pokoknya yang tidak boleh dilewati oleh binatang. Dan barang yang berharga pasti kita akan tempatkan di tempat yang bisa dilihat oleh orang lain dan jadi pajangan, jadi apa namanya, penghias dalam ruangan itu. Barang berharga. Ya, salah satu emas, cincin emas, kalau nggak emas, pada waktu Bapak Ibu memakainya itu. Pada saat Bapak Ibu pergi ke pesta kan, itu barang berharga. Kita akan tempatkan di dalam hidup kita yang terutama. Kita jaga, kita rawat, dan kita perlihatkan bahwa ini adalah barang yang berharga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mana lebih berharga hidup Bapak Ibu atau
dunia ini. Kebanyakan umat Tuhan, orang-orang Kristen, kurang mempedulikan kehidupan karakter dirinya sendiri. Kadang-kadang umat Tuhan lebih peduli kepada karakter manusiawinya daripada peduli kepada karakter, membangun karakter Kristus dalam hidupnya. Mereka lebih banyak mengejar kenikmatan-kenikmatan dunia ini yang hanya sebatas membangun karakter manusiawi daripada mereka mengutamakan hal-hal yang bersifat batiniah. Hanya hal-hal yang lahiriah saja yang mereka kejar, yang mereka nikmati. Tetapi tanpa mempedulikan sebenarnya perkara-perkara yang bersifat rohani, yang membangun karakter ilahi dalam kehidupan mereka. Makanya kita melihat kehidupan kekristenan banyak yang tidak menjadi berkat. Tidak ada perubahan, tidak bisa membedakan mana warga kerajaan surga dan mana warga kerajaan dunia. Tidak bisa dibedakan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau membangun karakter Kristus dalam kehidupan kita, kita harus hidup sepadan dengan Injil Kristus. Amin. Ya. Kita harus sepadan dengan Injil Kristus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Kalau hidup kita hidup sepadan dengan Injil Kristus, itu berarti, Bapak Ibu, yang prioritas dalam kehidupan kita ini bukan lagi hedonisme, bukan lagi materialisme, tetapi yang menjadi utama dalam hidup kita, bagaimana saya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Nah, inilah hidup, ya, membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Inilah Injil itu, Bapak Ibu, yang kita imani. Jadi kita tampil beda. Tampil beda, Bapak Ibu. Amin. Kita tampil beda. Tampil beda dari orang-orang yang menjadi warga kerajaan dunia. Tampil beda. Ya. Warga kerajaan surga, sikap hidupnya berbeda dengan warga kerajaan dunia. Kata-katanya juga beda. Iya toh? Iya. Sikap hidupnya juga beda. Penampilannya juga beda. Penampilan bukan diukur dari penampilan secara lahiriah, Bapak Ibu. Tapi penampilan secara batiniah, karakter Kristus ada di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi pengikut Kristus. Kita mengikuti teladan Kristus. Ada amin? Amin, Bapak Ibu. Mau menjadi warga kerajaan surga? Amin. Haleluya. Gaya hidup kita harus sesuai dengan warga kerajaan surga. Ya, toh? Kalau mau menjadi warga kerajaan surga, mukanya tidak boleh kayak kates. Walaupun menghadapi dunia yang penuh dengan cobaan tantangan, mukanya tetap bersukacita. Nah, kalau ada tantangan, nyanyinya begini. Indah rencanamu, Tuhan. Amin. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupku. Amin. Itu warga kerajaan surga. Nyanyinya itu seperti itu. Setiap ada tantangan, pasti ada rencana Tuhan di balik dalam hidup kita. Karena itu aku tetap bersuka cita.
Karena warga kerajaan surga itu tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita bersuka cita bukan karena berkat. Kita bersuka cita bukan karena perkara dunia ini. Tapi kita bersuka cita karena Tuhan. Itulah warga kerajaan surga yang sudah membangun karakter Kristus di dalam hidupnya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana membangun karakter Kristus? Yang pertama tadi harus sepadan hidup kita dengan Injil Kristus. Ya, yang kedua, masih ayat 27, ya, dikatakan di sana, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Haleluya. Yang kedua, teguh berdiri. Bagaimana kita membangun karakter Kristus? Selain kita berpadanan hidup kita dengan Injil Kristus, kita harus teguh berdiri. Teguh berdiri, Bapak. Apa maksud Rasul Paulus? Ketika aku tidak datang, aku mendengar. Ketika aku datang, aku melihat. Apa maksudnya Paulus itu? Ini penting, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika aku datang, aku melihat. Ketika aku tidak datang, aku mendengar bahwa engkau tetap teguh berdiri satu roh, sejiwa, apalagi sehati sejiwa. Ini penting. Jadi kesatuan di sini Bapak Ibu, saya mau sampaikan. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi yang berada di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, bahwa kesatuan itu bukan Paulus yang menciptakan kesatuan. Jadi Paulus mengajarkan Allah tidak menyuruh jemaat untuk menciptakan kesatuan. Tidak. Dengan kata lain, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan yang menciptakan kesatuan, Bapak Ibu. Ya. Ini bahaya. Kalau yang menjadi dasar kalau kita dibangun di atas kesatuan yang diciptakan oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, hancur. Betul kan? Dari mana kita tahu akan hancur? Kesatuan yang dibangun, jemaat berdiri, iman jemaat berdiri di atas, dibangun di atas kesatuan yang diciptakan oleh organisasi, diciptakan oleh metode-metode, diciptakan oleh manusia, termasuk hamba Tuhan, termasuk pendeta, termasuk siapapun, akan hancur. Sewaktu-waktu bisa saja Pak Adik Eli dengan Ibu meninggalkan Bapak Ibu, tetap enggak bersatu. Kalau Pak Adik Eli dengan Ibu ini meninggalkan Bapak Ibu, terus bubar, berarti Bapak Ibu dibangun di atas apa? Di atas hamba Tuhan, betul? Tapi kalau Bapak Ibu tetap teguh berdiri, satu roh, satu jiwa, tetap setia, itu berarti Bapak Ibu dibangun dan berdiri di atas kesatuan yang dibangun oleh Injil Kristus. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau hidup kita ini dibangun, berdiri di atas kesatuan yang diciptakan oleh Kristus, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Itulah nasihat Paulus. Ketika aku tidak datang,
kamu tetap teguh berdiri. Ketika aku melihat, ya, jemaat tetap teguh berdiri. Sekalipun Paulus dipenjarakan, bahkan meninggalkan mereka, tapi mereka tetap teguh berdiri. Karena hidup jemaat dibangun di atas dasar atau berdiri di atas apa yang telah diciptakan oleh Kristus. Dan saya percaya setiap kita yang hidup di dalam Kristus, suami hidup dalam Kristus, istri hidup dalam Kristus, anak-anak hidup dalam Kristus, jemaat hidup dalam Kristus, pasti bersatu. Amin gak Bapak Ibu? Pasti bersatu. Ya, pasti bersatu. Kalau hidup kita ini berdiri di atas Injil Kristus yang dibangun oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi selama kita hidup di dalam Kristus, pasti kita bersatu Bapak Ibu. Ya. Setiap manusia pasti ada perbedaan dong, ya. Suami istri juga ada perbedaannya. Saya suami istri juga ada perbedaan. Saya dari Sulawesi Bapak Ibu, dari Sulawesi Tengah. Istri saya dari Batak. Nah ketemu, waduh, besi sama besi. Ya kan? Iya, sama-sama karakternya berbeda. Dia keras, saya juga keras. Bahkan timbul api, itu gesek-gesekan kan gitu. Ya, jadi setiap kita ini punya perbedaan, beda suku, beda etnis, ya, beda budaya, betul? Ya, nah, beda hobi, beda keinginan, ya, beda apa lagi, Bapak Ibu? Beda tingkat pendidikan, beda pengetahuan. Semua kita punya perbedaan. Nah, perbedaan. Apakah itu alasan perbedaan-perbedaan ini merupakan satu alasan atau dasar untuk kita tidak bersatu? Tidak, Bapak Ibu. Ya, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kesamaannya banyak. Saya dengan Pak Adi Eli itu beda enggak, Bapak? Beda budaya. Dia orang Nias, saya orang Sulawesi, beda sudah. Ya. Ya. Tapi walaupun saya banyak perbedaan dengan Pak Adi Eli, tapi kesamaannya itu banyak. Kesamaannya di mana Bapak Ibu? Coba. Supaya enggak ngantuk gitu ya. Kesamaannya di mana? Ya, Bapak Ibu di tempat ini pasti banyak perbedaannya, betul. Beda suku, ya tuh, beda warna kulit, betul nggak? Beda rambut, Ibu Adi Eli rambutnya keriting, Bapak Ibu yang lain lurus, ya tuh, beda kulit ya, beda suku, ya tuh. Kalau beda agama mungkin nggak ada ya. Ya. Tapi persamaannya banyak. Persamaannya itu di mana? Persamaannya adalah kita satu iman. Amin. Kita satu iman. Kita satu baptisan. Kita satu keselamatan. Kita satu anugerah dari Tuhan. Amin. Itu kesamaan kita. Makanya saya tidak setuju kalau misalnya ada dari sekolah Alkitab pengutus mahasiswa. Pak saya tidak tahu, cocok nggak mahasiswa ini diutus ke Narwastu? Loh, kenapa seperti itu? Karena orangnya itu begini. Kirim aja, saya bilang begitu. Apa perbedaannya? Ya mungkin perbedaan orangnya ini sulit diatur, orangnya suruh dididik, orangnya sombong, orangnya waduh, ya itu. Nah, seperti itu. Tidak apa-apa, datang aja. Yang penting satu iman. Ya. Kadang-kadang ada suami ngomongnya kasar.
istri lembut. Berbeda enggak? Ya. Kesamaannya di mana? Satu IPA. Perbedaan secara lahiriah ini jangan menjadi alasan, pegaten ae. Bukan. Ya. Ini namanya membangun karakter Kristus. Ya. Itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa terjadi konflik? Kenapa terjadi pertengkaran? Kenapa terjadi perpecahan? Ya, keributan. Kenapa Bapak Ibu? Saya pernah ajukan ini ke jemaat. Apa yang terjadi? Soalnya selalu perbedaan itu selalu berubah, tidak sama Pak. Beda pendapat sehingga terjadi konflik. Itu faktanya memang gitu ya. Tetapi saya mau tekankan di sini Bapak Ibu. Firman Tuhan mengajarkan terjadi konflik. Ya, baik dalam rumah tangga, anak sama orang tua, jemaat sama jemaat, orang Kristen sama orang Kristen, atau siapa saja terjadi konflik, itu disebabkan karena mereka tidak mau mengerjakan, ya, tidak mau dikerjakan oleh Injil Kristus dalam hidup mereka, ya, atau dengan kata lain, mereka tidak mau berdiri di atas Injil Yesus Kristus, maka terjadi konflik. Dan saya yakin dan percaya kalau saya dan Bapak Ibu mau mengerjakan mau mengerjakan kesatuan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, kita berdiri di atasnya, pasti tidak terjadi keributan, pasti kita tidak terjadi ya, kesenjangan, pasti tidak akan terjadi bentrokan. Walaupun ada perbedaan, kalau kita berdiri di atas Injil Yesus Kristus, kalau kita berdiri di atas fondasi yang sudah dibangun oleh Yesus Kristus, ya, tidak akan terjadi keributan, Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah mendirikan ya kesatuan. Kita hanya berdiri saja Bapak Ibu, berdiri teguh. Jadi Injil Yesus Kristus itu harus mempengaruhi interaksi kita sehari-hari. Selama kita hidup di dunia ini, Injil Kristus itu harus mempengaruhi interaksi kita, percakapan kita, komunikasi kita. Injil itu harus mempengaruhi hidup kita. Itu namanya membangun karakter Kristus dalam hidup kita. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, saya lulus disatukan oleh Tuhan dengan istri saya yang berbeda budaya, berbeda karakter. Lulus. Awal-awalnya memang terjadi bentrokan. Ya, betul kan? Karena Indonesia Timur suaranya keras, betul ya Ibu ya? Weh, pernah satu kali Bapak Ibu ini ilustrasi. Ada teman saya orang Ambon, dia kedatangan ada adanya datang, bawa anaknya kecil, ya, namanya Rudolf, anaknya masih kecil, lari-lari gitu. Non, loh kenapa? Di sini tidak boleh suaranya keras-keras. Karena di Jawa ini suaranya lembut-lembut. Oh begitu. Nah, jadi kalau panggil anak itu tidak boleh keras-keras. Dorang nanti jantungan. Nah, anaknya lari-lari. Lalu ibunya balik. Rudolf. Lari terus anaknya. Rudolf. Anaknya terus lari. Rudolf. Tidak tahan ibunya. Rudolf. Baru anaknya. Iya mak. Nah, itu orang Indonesia Timur Bapak Ibu. Ya toh? Suaranya keras. Tapi hatinya baik loh. Amin ya. Ya jadi itu. Jangan lihat penampilan luar. Tapi kesamaannya kita seiman.
tidak boleh bermusuhan. Amin Bapak Ibu. Iya. Perbedaan itu wajar. Dan perbedaan itulah yang membentuk karakter Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi pengikut Kristus. Amin Bapak Ibu. Hai generasi muda. Iya, karakternya bisa jadi wah gitu. Ya. Tapi kalau engkau mau membangun karakter Kristus dalam hidupmu, engkau menjadi seorang pemuda yang sejati. Ya. Jadilah orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati pantang menyerah, pantang mundur. Walaupun banyak tantangan dalam kehidupannya, dia tetap teguh berdiri di atas Injil Kristus. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Injil Kristus harus mempengaruhi interaksi hidup kita. Amin. Amin. Injil Kristus harus kita izinkan untuk bekerja dalam hidup kita. Supaya kita memiliki karakter Kristus yang mau bersatu. Karakter Kristus itu selalu mau bersatu Bapak Ibu. Ya, karakter Kristus itu tidak ada perpecahan. Perbedaan pendapat boleh, tapi tidak boleh menimbulkan perpecahan. Perkelahian, pertengkaran, tidak boleh. Karakter Kristus itu selalu hidup damai. Saling mengasihi. Itu karakter Kristus. Selalu mau menerima satu yang lain apa adanya. Ya. Kalau istri saya, wah, apa namanya? Suaranya kan orang Batak itu kan keras itu. Saya udah kenal istri saya udah kenal. Saya terima dia apa adanya. Karena saya mau membangun karakter Kristus dalam hidup. Makanya saya sabar, rendah hati. Ya. Demikian juga sebaliknya, istri saya juga begitu. Ya. Karena saya membangun karakter Kristus dalam hidup saya. Supaya saya bisa ikut teladan Yesus. Amin. Nah, yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, masih ayat 27. Bagaimana kita membangun karakter Kristus? Dikatakan di sana, saya baca dari awal lagi, hanya hendaklah hidup berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Yang ketiga, bagaimana karakter Kristus dibangun di dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang. Ya, karakter Kristus itu tidak tinggal diam, tapi berjuang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berjuang. Berjuang itu artinya mempertahankan iman, betul kan? Ya, mendirikan gedung gereja ini tidak mudah, tapi ada perjuangan. Ya, perjuangan, mengeluarkan tetesan keringat. Ya, banyak cairan yang sudah keluar memperjuangkan gedung ini. Coba itu berjuang. Berjuang bagaimana mengumpulkan dana. Berjuang bagaimana membangun persekutuan. Berjuang untuk mengembangkan pelayanan. Semua itu membutuhkan perjuangan iman. Ya. Dan ketika berjuang dan mempertahankan iman, itu enak nggak Bapak Ibu? Enak nggak? Mana lebih banyak enaknya atau tidak enaknya ketika kita berjuang dan mempertahankan iman kita kepada Tuhan? Secara lahiriah, mana yang baik? Ya, mana lebih banyak enak atau tidak? Pasti lebih banyak tidak enaknya, betul nggak? Iya. Jalan kita sudah lurus masih dicurigai. Saya sudah berkorban, ya toh, masih ada kurang. Ini penderitaan. Ya. Sehingga muncul kata-kata, Tuhan, kurang apa saya ini?
Terus malaikat bisik, kau kurang ajar. Kurang diajar maksudnya itu ya. Terus saja. Jadi berjuang Bapak Ibu. Untuk datang ke gereja ini berjuang nggak Bapak Ibu? Berjuang. Betul nggak? Berjuang. Saya waktu berangkat ke sini berjuang Bapak Ibu. Iya tuh. Terus di depan sana ada macet. Waduh, sudah jam berapa ini? Saya dengar memang HP itu. Dia pasti Pak Gembala ini yang telepon saya ini. Tapi saya biarkan saja. Ya, mau potong kompas di sini, hati nurani saya bilang, lurus saja jalanmu, jangan nyimpang-nyimpang. Bapak Ibu, mengikuti Injil Yesus itu, jalan kita harus lurus. Amin. Harus lurus. Gak boleh bego-bego jalan Injil. Iya toh? Gak boleh. Ya, harus lurus. Dan itu penderitaan. Dan firman Tuhan katakan, orang benar banyak penderitaannya, tapi Tuhan menolongnya. Amin. Iya. Endingnya, awalnya kita menderita, tapi endingnya Tuhan bela kita. Tuhan angkat kita. Ya, luar biasa. Karena itu, ya, membangun karakter Kristus, kita harus berjuang, mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Jangan mundur, ya. Seperti itu. Pada ada di gereja KB itu, ya, ada salah satu pelayan, dia mundur, ya, saya tanya kenapa mundur? Aduh, saya dikata-katai ini, wah ini, ya, berarti dia tidak mau membangun karakter Kristus dalam hidup. Jadi para pelayan jangan mundur ya, amin ya, ayo pemuda-pemudi, haleluya, ya, cabut tuh, ya. Apapun tantangan, saya mau membangun karakter Kristus dalam kehidupan saya. Haleluya. Ya. Nah, berjuang mempertahankan iman itu artinya harus sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main. Harus serius mempertahankan iman. Serius, sungguh-sungguh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi berjuang mempertahankan iman itu tidak hanya momen-momen tertentu saja. Wah, hari Minggu ini saya berjuang. Setelah pulang dari gereja, tidak berjuang lagi. Bukan seperti itu. Berjuang mempertahankan iman. Tapi berjuang mempertahankan iman itu Bapak Ibu, konsisten. Terus menerus. Ya, hari ini kita berjuang berdoa. Pulang dari sini juga. Terus berjuang berdoa. Beribadah, baca firman Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan, melayani, terus berjuang, tidak berhenti, terus menerus, konsisten, sampai akhir hidup kita. Terus perjuangan kita, mempertahankan iman kita, tidak berubah, terus saja, tidak ada tantangan, terus semangat, melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.